Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, keberadaan neraka memang belum tampak. Namun umat Islam meyakini jika tempat ini sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hunian bagi hambanya yang dolim, ingkar, dan tamak. Neraka nantinya dipenuhi dengan siksa serta panas api yang menyala-nyala. Berdasarkan riwayat hadis, panas api di sana mencapai 70 kali dari panasnya api di dunia. Tentu uapnya saja akan mampu membakar tubuh-tubuh manusia yang berdosa di dalamnya. Tahukah Anda jika ternyata api di neraka pernah dibawa malaikat Jibril ke dunia? Pada awalnya sang malaikat meminta api neraka sebesar buah kurma saja. Namun penjaga neraka menolaknya, mengingat jumlah tersebut mampu melelehkan 7 langit dan seluruh bumi karena panasnya. Akhirnya api yang dibawa ke bumi hanya sebesar biji zarah saja. Bagaimana kelanjutannya berikut kisahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, api yang biasa kalian nyalakan merupakan sebagian dari 70 bagian panasnya neraka jahanam. Ya Rasulullah, demi Allah, sungguh api di dunia ini benar-benar cukup panas, ungkap para sahabat. Nabi Muhammad SAW melanjutkan, tetapi sungguh api neraka jahanam 69 kali lebih panas dibandingkan api dunia, yang masing-masing bagian sama panasnya dengan api di dunia. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Begitulah dahsyatnya panasnya. Dalam sebuah cerita dikisahkan jika Nabi Adam alaihissalam sesampainya di dunia kesulitan dalam menjalani kehidupannya. Untuk memperoleh makanan terlebih dahulu harus bekerja keras. Namun ketika sudah mendapatkan bahan makanan, bahan-bahan tersebut tidak bisa langsung dikonsumsi layaknya di surga. Harus diolah lagi baru kemudian bisa dinikmati. Caranya adalah memasaknya dengan api. Sang Nabi akhirnya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi api. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril agar meminta sedikit api neraka kepada malaikat Malik penjaga neraka untuk keperluan Nabi Adam alaihissalam. Wahai Jibril, berapa banyak engkau menginginkan api? Tanya malaikat Malik. Aku minta api neraka seukuran buah kurma, jawab malaikat Jibril. Jika aku memberikan api neraka seukuran buah kurma, maka 7 langit dan seluruh bumi akan hancur meleleh karena panasnya, malaikat Malik menjelaskan. Kalau begitu berikan saja kepadaku separuh buah kurma saja, minta malaikat Jibril. Malaikat Malik menjawab, jika aku berikan api sebesar separuh kurma, maka langit tidak akan menurunkan air hujan setetes pun dan air bumi akan mengering sehingga tidak ada satupun tanaman yang hidup karena panasnya. Bumi akan tandus kekeringan. Sang malaikat kemudian bertanya kepada Allah terkait jumlah yang pas api yang bisa dibawa ke bumi. Dan Allah pun berfirman, ambillah api dari neraka sebesar zarah. Malaikat Malik kemudian mengambil api neraka sebesar zarah atau ukuran terkecil dari atom. Lalu diserahkan pada malaikat Jibril. Malaikat Jibril merasakan api yang sebesar zarah masih terlalu panas untuk Nabi Adam alaihissalam. Lalu api neraka sebesar zarah itu terpaksa didinginkan dengan mencelupkannya ke dalam sungai di surga sebanyak 70 buah sungai. Setiap satu sungai 70 kali celupan. Setelah selesai dan dirasa tidak terlalu panas, maka malaikat Jibril membawa api neraka ke bumi. Ternyata gunung pun tidak sanggup menahan panas dari api yang hanya sebiji zarah tersebut. Sebelum diserahkan kepada Nabi Adam alaihissalam, api neraka itu diletakkan di atas gunung yang tinggi. Tetapi ketika api itu diletakkan, gunung tersebut hancur lebur sebab tidak mampu menahan panasnya api neraka yang sebesar zarah itu. Tanah, batu-batu, besi, dan semua yang ada di sekitar gunung, di dalam tanah dan di atas daratan menjadi bara api yang sangat panas dan mengeluarkan asap tebal. Bahkan api neraka itu tembus hingga perut bumi dan menyebabkan munculnya bara api yang sangat besar di dalam perut bumi. Dahsyatnya bara api yang ditinggalkan adalah berwarna hitam pekat, bukan berwarna merah menyala. Api yang kita gunakan hari ini adalah sisa-sisa dari bara api yang membakar tanah, batu, dan besi, dan dari bara api di perut bumi yang kadar panasnya jauh berkurang beratus juta kali dari panasnya api neraka. Sahabat yang beriman, itulah dahsyatnya panasnya api neraka. Semoga kita semua dijauhkan oleh Allah dari siksa api neraka. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, jangan pernah remehkan hal-hal sepele yang kamu anggap dosanya kecil. Takutnya hal sepele itu malah akan menjerumuskanmu ke dalam api neraka. Ingat, dosa sekecil butir debu pun tetap akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, jangan sekali-kali meremehkan hal-hal kecil. Meskipun kamu menganggapnya biasa-biasa saja, tapi di depan Allah bisa jadi itu masalah serius. Jangan sampai hal itu menjatuhkanmu ke jurang neraka. Berikut ini ada beberapa hal kecil yang sering dianggap sepele tapi ternyata bisa menjerumuskanmu ke dalam api neraka. 1. Memutuskan silaturahmi. Orang yang memutuskan tali silaturahmi dengan saudara-saudaranya tidak akan masuk surga meski dia rajin beribadah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Silaturahmi memiliki makna yang luas, namun pada intinya di dalam silaturahmi itu di dalamnya harus ada obrolan tentang Allah. Bukan sekedar ngobrol biasa atau tentang urusan dunia. Dengan banyak menjalin silaturahmi, dorongan untuk beribadah nanti akan semakin besar. Namun sebaliknya, jika kamu memutuskan silaturahmi dengan sengaja, jangan harap kamu bisa masuk surga meskipun kamu rajin beribadah. 2. Asal-asalan pas sholat. Sholat memang bisa menjamin kita masuk surga. Tapi syarat sholatnya harus khusyuk dan disempurnakan dengan akhlak yang baik. Lalu bagaimana jika sholatnya asal-asalan atau hanya sebatas menjalankan kewajiban saja tanpa dimaknai dan dihayati? Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5 menjelaskan, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Silahkan kamu nilai sendiri sholatmu seperti apa. Apakah dalam sholat hanya Allah saja yang diingat atau banyak dicampur dengan hal yang lainnya? Anda tentukan sendiri. 3. Membicarakan keburukan orang lain. Ghibah atau membicarakan keburukan orang lain sebenarnya termasuk dosa besar, tapi sering dianggap hal sepele karena sudah biasa. Menurut Islam, membicarakan keburukan orang lain dengan niat menjelekannya itu sama saja dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Jadi stop ya untuk ngegosip. Kalau mau bicarakan saja bicarakan kebaikannya agar jadi contoh dan motivasi. 4. Memamerkan aurat. Seiring berjalannya waktu, memamerkan aurat sepertinya sudah semakin lumrah, terutama di golongan perempuan. Contohnya saja tidak memakai hijab ketika berpergian keluar rumah. Walaupun pakaiannya tertutup tapi tidak berhijab, tetap saja dianggap memamerkan aurat. Apakah kamu mau semua amal ibadahmu luntur karena kamu tidak menjaga aurat? 5. Suka menilai keburukan orang lain. Jika di sekitarmu ada orang yang memiliki perilaku buruk dan jarang beribadah, tetap jangan kamu tidak punya hak menilai orang-orang tersebut. Sebab hanya Allah hakim yang seadil-adilnya. Siapa tahu orang yang berperilaku buruk itu berubah menjadi orang yang beriman. Ingat, setiap orang baik punya masa lalu dan setiap orang buruk masih punya masa depan. Meskipun kamu merasa sudah baik, apakah ada jaminan kamu meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Tidak ada hak bagimu untuk menilai orang lain. Hanya Allah saja yang punya hak. Demikian 5 hal yang dianggap sepele tapi bisa menjerumuskanmu ke dalam api neraka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.